Sekarang kita ngobrol ya, sebetulnya bagaimana nasib para pedagang kaki lima saat PPKM darurat diberlakukan. Kita ngobrol bersama Dr. Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum APKLI. Pak Ali, selamat pagi. Sejahtera Mas Fadli. Ya, apa kabar Pak Ali? Baik, alhamdulillah, wa syukurillah. Baik, Pak Ali, bagaimana menanggapi adanya salah satu pedagang kaki lima, tukang bubur yang ada di Tasik, ini kedapatan masih melayani pembeli pada saat PPKM darurat lalu kena denda 5 juta? Yang pertama, saya ingin menyampaikan, saya merasa sangat prihatin, ya. Tatkala PPKM darurat COVID-19 Jawa Bali ini diberlakukan karena di lapangan pandangan yang kita lihat secara kasat mata seakan-akan pemerintah itu berhadapan-hadapan dengan rakyatnya sendiri, ya. Setiap saat saya melihat, menyaksikan dan mendengar aparat pemerintah, baik itu TNI Polri, Satpol PP, Satgas Covid, bahkan ada gubernur dan yang lainnya, selalu melakukan hal-hal yang seakan-akan itu pemerintah melawan rakyat atau rakyat melawan pemerintah. Itu satu. Keprihatinan ini saya kira perlu disikapi bersama. Kita berharap pemerintah lebih wise, lebih arif dan bijaksana dan tidak represif. Yang kedua, PPKM darurat COVID Jawa Bali ini lebih menambah beban ekonomi bagi pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat yang lain. Hari ini, Mas Fadli, ya, diberlakukan PPKM darurat tatkala tabungan atau saving PKL atau pelaku ekonomi rakyat kecil sudah habis. Tatkala 17 hari tidak memiliki sebuah kesempatan untuk berusaha atau terbatasi, ini sebuah beban hidup yang sangat berat sekali. Bahkan kalau bagi saya ini sudah masuk ambang lampu merah ekonomi rakyat. Kita hanya khawatir tatkala kondisi ini kemudian berlangsung cukup lama dan pemerintah dengan pendekatan represi, sanksi dan yang lainnya tidak humanis. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, gejolak sosial. Seperti contoh di Tasikmalaya misalkan. Pak Endang ya, pedagang bubur yang terdapat kena operasi justisia melayani pelanggan yang makan di tempat, melanggar PPKM COVID-19, kemudian disidang oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dikenakan keputusan 5 juta atau 5 hari kurungan. Saya kira ini tidak arif, tidak bijak, dan sangat tidak adil, gitu ya. Yang pertama, pendekatan untuk menyelesaikan COVID-19 ini seyogyanya pendekatan humanis. Tujuannya PPKM darurat COVID-19 ini adalah untuk menyelamatkan jiwa dan kesehatan rakyat, kan begitu Mas Fadli ya? Yeah. Oleh karena itu, pendekatan humanis, pendekatan keadilan harus selalu dikedepankan. Bagi pedagang bubur, dana 5 juta itu sangat besar sekali, ya. Kalau di sinetron ada tukang bubur naik haji, hari ini di tahun 2021 ada tukang bubur didenda pemerintah 5 juta begitu ya. Atau kurungan 5 hari ya. Saya mendengarkan dan menyaksikan sendiri bahwa Pak Endang, tukang bubur ini sampai minjam-minjam keluarga dan sebagainya daripada di penjara. Yeah. Dan saya tidak sepakat dengan pernyataan pemerintah, ini urusan yudikatif, ranah hukum, bukan urusan pemerintah. Yang ingin kami sampaikan adalah rakyat jangan ditakut-takuti, jangan diciptakan situasi yang represif. Tatkala memang ada operasi justisia,
saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo ya. Sebanyak lebih dari 800 tempat pedagang kaki lima terjaring operasi justisia. Hanya diingatkan, kemudian diberi contoh, kemudian kalau itu ada kerumunannya dibubarkan. Tidak sampai katakanlah seperti Pak Endang disidangkan, kemudian seperti tukang cukur di Kabupaten Garut juga disidangkan kena denda 400.000, tukang salon disidangkan kena denda 3 juta misalkan. Tidak seperti itu ya. Saya juga menyaksikan di Tanah Abang gitu ya, sampai dikejar-kejar seperti teroris gitu ya. Di antara TNI, Polri, dan Satpol PP misalkan. Tidak perlu seperti itu gitu ya. Ini sangat berlebihan ya. Tatkala rakyat sangat menderita, sudah 1 tahun 3 bulan mengalami sebuah keterbatasan, dan mereka itu, dagang kaki lima Mas Fadli, itu kan daya tahan ekonominya kan day to day, hari per hari gitu ya. Tatkala hari ini mereka nggak bisa berjualan, besok sulit untuk makan. Apalagi ini sudah 1 tahun 3 bulan. Maksud saya adalah pemerintah harus lebih humanis, harus lebih persuasif, apalagi kasus di Tasikmalaya ini terjadi tanggal 5 Juli 2021 malam, gitu, baru H+3. Bahkan pengakuan Pak Endang belum ada pemberitahuan tentang aturan PPKM. Oleh karena itu, dalam tahap kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah semestinya disosialisasikan dulu yang masif, kemudian ada tahapan peringatan, ada tahapan untuk peneguran, pengingatan, baru kalau memang bandel banget ya, baru dilakukan tindakan secara tegas. Sekali lagi saya berharap kasus Pak Endang pedagang bubur di Tasikmalaya, kemudian kasus pedagang kaki lima laksana teroris di Pasar Tanah Abang dan di beberapa tempat lain di Indonesia, khususnya di Jawa Bali ini, selama PPKM darurat COVID-19, saya minta pemerintah melakukan pendekatan persuasif, humanis, arif, dan bijaksana, tidak boleh melakukan pendekatan represif. Rakyat sudah sengsara, rakyat semakin menderita, dan rakyat berjualan itu, Mas Fadli, bukan tanpa resiko begitu. Dan saya yakin masyarakat kita ini, kalau dilakukan sebuah pendekatan yang manusiawi, mereka juga sangat memiliki karakter dan jati diri untuk mematuhi aturan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Saya kesekian kalinya menyampaikan, kebetulan saya ini kan dokter ahli kekebalan tubuh, Mas Wakli ya. Saya minta kepada seluruh pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat di tanah air selalu menghadapi wabah pandemi ini dengan tenang, damai, tentram, berperilaku sehat, mentaati protokol kesehatan, dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk itu, saya minta juga kepada pemerintah, tidak ada gunanya melakukan PPKM darurat COVID-19 kalau tidak ada langkah yang totalitas, yang integrated antara sektor hulu dan sektor hilir gitu. Salah satu sektor hilir yang harus segera dilakukan adalah percepatan vaksinasi COVID-19. Sampai hari ini baru sekitar 31 juta dari target minimal 180 juta penduduk atau 70% dari 267 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat termasuk petani, pedagang, nelayan, dan yang lainnya, industri, segera mendaftarkan diri di tempatnya masing-masing untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Karena tanpa sebuah kesadaran bersama, tanpa sebuah bergandengan
antar warga bangsa, antar rakyat dengan pemerintah, pandemi ini kalau kita hadapi dengan panik, galau, serta situasi seperti hari ini, maka akan sangat berat yang dialami. Kemudian yang ketiga, Mas Fadli, saya berharap masalah pandemi ini menjadi masalah kita semua. Masalah seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan harus diselesaikan oleh kita semua. Bukan menjadi masalahnya pemerintah. Yeah. Pemerintah tidak boleh menganggap ini hanya masalahnya pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh menganggap bisa sendiri menyelesaikan persoalan pandemi ini tanpa melibatkan partisipasi dari rakyat, tanpa melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan masyarakat atau komunitas, maka pandemi ini akan berlangsung lebih lama. Yeah. Dan pemandangan seperti hari ini seakan-akan pemerintah melawan rakyat atau rakyat melawan pemerintah. Ini kalau dibiarkan terlalu lama, kemudian masyarakat yang sudah lapar, masyarakat yang sudah mengalami kesulitan ini semakin hari semakin meluas, maka resikonya agak mengkhawatirkan. Yeah. Saya sepakat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Polda Jatim tatkala ada kasus Jembatan Suramadu misalkan Pak Fadli ya. Banyak pendekatan persuasif, humanis, akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan dan hari itu tidak walaupun sudah terjadi insiden namun tidak meluas begitu Pak Fadli. Saya kira harus kita jadikan masalah pandemi ini menjadi masalah kita bersama, masalah seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bukan masalah pemerintah yang bisa ditangani pemerintah sendiri. Kasus Pak Endang di Kota Tasikmalaya merupakan sebuah realitas yang sangat memprihatinkan dan sangat menyakitkan rakyat ketika ketidakadilan ini masih dialami rakyat tatkala rakyat mengalami sebuah penderitaan dan pembatasan akibat wabah corona di Indonesia, Pak Fatih. Tapi selama ini Pak Ali, apakah para pedagang kaki lima ini terdaftar menerima bansos atau bantuan lain semacam itu dari pemerintah? Terkait dengan bantuan sosial, kemudian stimulus dan insentif ekonomi, saya mengapresiasi yang diberikan oleh pemerintah. Ya, bansos berupa sembako dan hari ini disalurkan melalui uang tunai melalui rekening masing-masing, kemudian ada bantuan presiden untuk UMKM tahun 2020 2,4 juta per UMKM dan hari ini 1,2 juta per UMKM sebanyak 12,8 juta UMKM dan yang lain. Kami mengapresiasi adanya langkah-langkah pemerintah. Namun Pak Fadli, ini bukan rahasia umum. Kita semua sudah mengetahui dan itu ada di ranah publik. Satu, bantuan kepada usaha mikro kecil menengah terkait bantuan Presiden 2,4 juta per UMKM tahun 2020 dan 1,2 juta per UMKM tahun 2021 ini masih tidak efektif, masih banyak salah sasaran. Yeah. Oleh karena itu, saya juga untuk kesekian kalinya minta kepada Presiden Joko Widodo, satu, melakukan validasi data usaha mikro kecil menengah yang terdampak pandemi corona. Kita tahu bersama data di negeri ini banyak yang tidak valid. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial dan divalidasi oleh KPK misalkan. Yeah. Kemudian kedua, saya juga minta kepada Presiden bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan sosial maupun stimulus dan insentif ekonomi,
kepada UMKM dan rakyat miskin harus melibatkan pemangku kepentingan terhilir. Pemangku kepentingan terhilir itu ya lembaga atau institusi yang selama ini memang menaungi mereka. Contoh misalkan, pemerintah harus duduk bersama dengan asosiasi atau lembaga organisasi komunitas yang selama ini menaungi UMKM. Kemudian kedua, pemerintah juga harus memaksimalkan peran sentral dari RT dan RW di seluruh tanah air. Memerankan peran sentral pemuda dan remaja, masjid, musola, gereja, pura, kelenteng, juga remaja, pemuda, penghayat kepercayaan. Karena mereka lah yang sangat tahu betul tata kehidupan yang ada di lingkungan RT dan RW tiap desa, nagari, kelurahan di seluruh tanah air. Mereka juga yang selama ini bersinggungan langsung dengan para pelaku usaha mikro kecil menengah. Sehingga datanya itu valid, tersalurkan dengan baik, dan resiko penyalahgunaan dan dikorupsi juga bisa minimize begitu. Oleh karena itu, dalam situasi seperti hari ini, Mas Fadli, saya juga minta kepada Presiden, yang pertama, penyaluran Banpres 1,2 juta per UMKM di tahun 2021 ini diperluas ya dari 12,8 juta minimal sampai 20 juta UMKM. Itu satu, dan dipercepat. Yang kedua, kami minta kepada Presiden untuk memutihkan BI checking karena 1 tahun 3 bulan terakhir ini kredit yang ditanggung rakyat banyak yang macet akibat pandemi. Tanpa pemutihan BI checking, KUR 253 triliun tahun 2021 hanya retorika dan tidak bisa diakses oleh rakyat. Begitu juga dana LPDB, begitu juga dana kemitraan atau dana CSR BUMN, serta lembaga-lembaga keuangan per kementerian dan yang lainnya. Pemutihan BI checking sangat penting, Mas Fadli. Kenapa? Karena rakyat sudah nggak punya tabungan, sudah nggak punya modal, nggak bisa buka usaha. Yang ketiga, Pak Fadli, yang tidak kalah pentingnya, pemerintah harus memutihkan beban bunga rakyat yang tertanggung, serta pemberlakuan PPKM darurat ini wajib untuk melakukan relaksasi kredit leasing kendaraan roda 2 dan roda 4. Saya tidak mau apa yang terjadi di Jakarta. Baik. 400 Gojek melakukan sebuah perlawanan kepada debt collector gitu, Mas Fadli. Mudah-mudahan semua harapan ini bisa dipenuhi dan ini menjadi pelajaran ya soal PKL yang didenda. Mudah-mudahan tindakannya lebih humanis dan persuasif. Pak Ali, terima kasih Pak atas waktunya di Trijaya pagi ini. Ya, terima kasih Mas Fadli. Selamat pagi Pak Ali, salam sehat. Tetap selalu optimis. Pendengar Trijaya, itu tadi Dr. Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum APKLI.